Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تمام، نلتقي مرة أخرى في حلقة عربي لتعلم البلاغة معا. لذلك هيا نبدأ درسنا بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Walladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi balaghah. Malam hari ini kita masih akan membahas tentang majaz. Oh, ini baru masuk majaz ya. Hmm. Baik, masuk pada pembahasan majaz. Majaz adalah kata yang digunakan bukan pada makna aslinya karena ada hubungan dan alasan yang menghalangi untuk dipahami dengan makna aslinya atau makna kamus. Artinya, ada sebuah kata yang tidak digunakan eh, sesuai makna aslinya. Kenapa kita bisa tahu bahwa kata ini tidak digunakan sebagai makna aslinya? Karena adanya hubungan atau alaqah dan alasan atau qarinah. Jadi ini kalau di bahasa Indonesia istilahnya adalah makna konotatif dan makna denotatif. Ada yang dimaknai sesuai makna aslinya, ada yang tidak menggunakan makna aslinya. Nah, yang bukan aslinya itulah yang dinamakan sebagai majaz. Dalam ilmu bayan, majaz terbagi menjadi dua macam, yakni majaz akli dan majaz lughawi. Majaz lughawi terbagi menjadi dua, yaitu isti'arah dan majaz mursal. Oh, kemarin kita belajar tentang tasbihnya. Jadi nanti masih ada kaitannya dengan majaz ini, karena nanti ada alaqah yang berupa tasbih. Jadi nyambung dengan pembahasan kita kemarin. Yang pertama, majaz akli, yakni menyandarkan perbuatan pada suatu atau benda yang bukan aslinya. Karena adanya alaqah, ghairul musyabah. Artinya ghairul musyabah itu ya yang bukan musyabah, bukan tasbih, bukan penyerupaan. Dan qarinah yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafal tersebut. Majaz akli ini kan akli ya atau logika. Jadi apa ya, alasan kenapa ini disebut majaz itu bisa kita em, angan-angan dengan logika. Dan di dalam majaz akli ini alaqohnya atau hubungan antara dua kata itu, makna asli dan makna yang tidak asli itu bukan musyabahah, bukan penyerupaan. Untuk memahaminya, kita langsung pada contoh saja ya. Oke, yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah istilah-istilahnya. Alaqah artinya hubungan, qarinah artinya bukti atau alasannya. Alaqah itu hubungan antara apa? Antara makna asli dengan makna eh, yang tidak asli, artinya makna majaz tadi ya. Makna konotatif dan denotatifnya itu. Oke, majaz akli tadi kan menyandarkan
perbuatan pada suatu benda yang bukan aslinya ya. Ini ya termasuk di antaranya itu ada majas personifikasi kalau di bahasa Indonesia. Ketika yang apa ya, ketika ada benda mati dianggap seperti manusia atau bisa melakukan pekerjaan makhluk hidup. Contohnya di sini di antara majas akli adalah alaqah sababiyah. Alaqah sababiyah, yakni hubungan antara makna asli dan makna majaznya itu karena ada sebab ya. Penyandaran suatu perbuatan kepada penyebab langsung. Jadi antara makna asli atau ini ya, kata yang kata yang di yang mengandung majas itu dengan yang sebenarnya itu hubungannya sebagai penyebab. Contohnya, waqala Fir'aunu ya Hamanu ibni li sarhan la'alli ablugul asbab. Fir'aun berkata, wahai Haman, ajudannya Fir'aun ya, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu langit. Nah, di sini yang diperintahkan untuk membangun itu kan Haman. Tapi kenyataannya kan yang membangun itu bukan Haman, tapi ya para pekerja, tukang bangunan istilahnya. Nah, menyandarkan proses pembangunan pada seorang Haman, inilah yang disebut sebagai majas akli dengan alaqah sababiyah. Kalau contoh di bahasa Indonesia, mudahnya adalah seperti ini. Pemerintah akan membangun 1.000 sekolah di daerah pedalaman. Pemerintah akan membangun 1.000 sekolah. Apakah yang membangun itu pemerintahnya langsung? Kan tentu tidak ya. Tentunya adalah para pekerja tukang bangunan. Tapi kata pemerintah yang disebutkan di situ ini namanya majas karena yang membangun itu bukan pemerintah. Jadi pekerjaan membangun ini, perbuatan membangun ini disandarkan pada penyebabnya, bukan pada pelaku aslinya. Maka contoh di sini yang mengandung majas adalah kata Haman. Karena Haman ini tidak di apa ya, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Seperti yang tadi ya, pemerintah membangun 1.000 sekolah, maka yang mengandung majas yaitu kata apa? Pemerintah, betul. Betul, pemerintah. Karena tidak mungkin pemerintah melakukannya sendiri. Jadi penyebutannya di situ hanya sebatas seperti simbolik gitu ya. Tidak tidak sesuai aslinya. Atau misalnya ini, obat ini dapat menyembuhkan penyakit, misalnya penyakit apa ya, penyakit jantung. Nah, yang menyembuhkan kan sebenarnya bukan obatnya, tapi hakikatnya ya Allah Ta'ala. Maka penyebutan obat di situ ya hanya sebagai Iya. sebabnya saja, ya sebab sebab dari apa namanya sembuh tadi. Yang kedua adalah alaqah zamaniyah, yakni menyandarkan suatu perbuatan pada waktu atau masa terjadinya. Ini lebih sedikit contohnya, yakni misalnya naharul mu'mini shaimun walailuhu qaimun. Kalau di bahasa Indonesia ini nggak ada padanannya. Atau bisa ya. Naharul mu'mini shaimun. Siangnya orang mukmin itu berpuasa. Sebenarnya kan yang berpuasa itu bukan siangnya tapi Orangnya. Orang orangnya. mukmin Iya, tapi yang dijadikan mubtada di sini adalah siap. naharnya, waktunya. Nah,
Iya. Ayo. Jadi disandarkan pada waktu terjadinya. Walailuhu qaimun dan malamnya untuk bangun beribadah. Selanjutnya ada alaqah al-makaniyah, yakni menyandarkan perbuatan pada tempat terjadinya. Contohnya jazaa'um 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Maka di sini yang mengandung majas kata apa? Yang menjadi tempat Sungai, sungai sudah. sungai yaitu anhar. Sebenarnya yang mengalir itu sungai atau airnya? Air. Airnya Air. kan, air yang ada di sungai. Jadi tempatnya yang disebutkan padahal yang mengalir itu isinya atau airnya. Maka ini disebut sebagai majas akli yang alakohnya berupa makaniyah, al-makaniyah. Hmm. Berikutnya adalah alakoh masdariyah. Ini juga sulit ya padanannya di bahasa Indonesia karena masdar adalah konsep di bahasa Arab. Menyandarkan suatu perbuatan pada masdar atau kata dasarnya. Saya kuruni qaumi idza jadda jidduhum. Nah, Jadi yang mengandung majas adalah kata jiddu. jiddu. Idza jadda ini kan kalimah fi'il. Hmm. Fa'ilnya siapa yang bersungguh-sungguh? Sebenarnya kan yang bersungguh-sungguh ya orangnya kan. Tapi di Nah, sini yang disebut adalah jidduhum justru masdar dari kata jadda. kesusahan. Iya, Orang yang susah. ketika sudah sulit jidduhum apa kesulitan mereka. Jadi apa ya? Double begitu ya, ada fiilnya. Fiilnya justru berupa masdar dari fiil tersebut. Sebenarnya kan yang bersungguh-sungguh ya dhamir hum yang kembali ke qaumi. Tapi di sini em, disebutkan yang disebutkan sebagai fa'ilnya adalah masdarnya. Nah, untuk memahami secara ringkas ini ada bagiannya majas akli yakni menyandarkan perbuatan pada sesuatu atau benda yang bukan aslinya karena ada sejumlah alakoh selain musyabahah ya alakohnya itu bukan musyabahah yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafal tersebut. Jadi ini contoh-contohnya tadi. Kenapa tadi disebut akli ya? Karena ini ya, misalnya contoh yang pertama, waqala fir'aunu ya Haman. Secara akal yang membangun itu tidak mungkin satu orang saja. Jadi Haman di situ ya hanya sebagai apa ya? Simbolik tadi, secara simbolik Alhamdulillah. Haman ini yang menjadi penyebab dibangunnya apa tadi? Tangga-tangga tadinya atau bangunan-bangunan tadi. Bangunan yang tinggi. Nah, dia menjadi penyebabnya karena dia yang memberi komando kepada para pekerja. Dia mandornya. Yang Hmm. kedua, nahar tidak mungkin secara akal tidak mungkin waktu siang itu berpuasa. Yang berpuasa ya orangnya di waktu siang. Nah, Juga dengan al-makaniyah yang mengalir itu bukan sungainya tapi airnya. Karena kalau sungai mengalir nanti bergeser dong ya. Mengalir Hmm. itu airnya. Itu makanya dinamakan akli karena secara logika tidak Hmm. bisa diterima. mhm. Apalagi yang terakhir, Mas Deria ini. Yang menjadi fa'il, yang menjadi subjek tentu adalah manusianya, bukan bukan master atau bukan kata benda dari kata kerjanya itu. Hmm.
Oke, jadi ini secara garis besar sih hampir sama seperti majas personifikasi ya. Nah, Yang apa ya? Yang disebutkan itu bukan yang aslinya, tapi dianggap seperti apa namanya manusia. Ya, jadi bagiannya saja ya. Tuh teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan pada pembagian majas lugawi. Kalau tadi majas akli, ada 4 alakoh atau 4 hubungan antara makna yang dikehendaki dengan makna yang atau kata yang disebutkan. Sekarang majaz lugawi terbagi menjadi 2 macam, yaitu yaitu isti'arah dan majaz mursal. Karena ini namanya kan majaz lugawi, majaz yang kaitannya dengan em, apa ya, aspek bahasanya. Kalau tadi secara akal, secara logika, sekarang ini kaitannya dengan aspek bahasa. Di materi hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang isti'arah. Isti'arah secara bahasa artinya adalah peminjaman. Sedangkan secara istilah ilmu balaghah, isti'arah artinya tashbihun hudifa ahadu tarafaihi. Fa'alaqatuha al-musyabahatu daiman. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ada kaitannya dengan tashbih karena majaz ini yang berupa istiarah ini sangat erat kaitannya dengan tashbih. Karena sebenarnya istiarah itu ya memang tashbih. Tashbih yang dibuang salah satu torofnya. Fa'anaqatu hal musyabahatu daiman. Karena ini merupakan tashbih ya tentunya alaqoh atau hubungan antara lafal yang disebutkan dan makna yang dikehendaki itu berupa musyabahah atau penyerupaan. Masih ingat torofayit tashbih itu apa saja? Torofayit tashbih adalah 2 komponen atau 2 hal yang harus ada yang harus disebutkan di dalam tashbih, yaitu musyabah dan musyabah biasa. sahih, musyabah, dan musyabah bih. Isti'arah ini adalah sebenarnya ya tashbih itu ya, tapi dibuang salah satu torofnya. Dalam isti'arah terdapat peminjaman makna suatu kata dari makna aslinya. Nah, ini kalau istiarah itu ada satu kata yang mengandung 2 makna, makna hakiki dan makna majazi, makna konotatif dan makna denotatif. Makna yang hakiki, makna yang asli, dan makna majazi yang tidak sesuai dengan makna asli. Contohnya, ra'aitu bahran fis suqi. Aku melihat lautan di pasar, maka tentu akan sangat ganjal karena ada laut di dalam pasar. Nah, kata yang mengandung makna yang tidak asli itu, disitulah yang disebut sebagai isti'arah. Kata bahar. Bahar itu makna aslinya kan laut, tapi di dalam isti'arah tidak di yang dimaksud bukan bahar dalam makna hakiki tapi makna majazi. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, itu bahron fisuqi, ini kan sebenarnya ada sesuatu yang dikehendaki dari lafal bahar ini. Nah, ini adalah kemarin bahar itu yang dimaksud adalah orang yang apa masih ingat?
Pemurah itu, dermawan. Naam, sahih, pemurah atau dermawan. Kita sebut saja karimun ya, orang yang dermawan. Karimun, orang yang dermawan ini diserupakan dengan bahar. Inilah yang kita pelajari kemarin di dalam tasbih. Huwa kal bahri fil apa kemarin ya? Eh, fil karomi atau apa misalnya pokoknya ini ya dalam hal kedermawanannya. Fil karomi misalnya. Ini kan ada tasbih penyerupaan, tapi karimunnya ini dibuang, tidak disebutkan. Jadi tinggallah kata yang mewakili itu tadi, yang menjadi musyabbah bih, yang mewakili makna asli yang dikehendaki. Maka di dalam contoh seperti ini, Bahron kehilangan makna aslinya. Dia mewakili kata lain yang diserupakan dengan dirinya. Isti'arah merupakan bagian dari majaz. Kesamaannya dengan majaz mursal dan majaz akli terletak pada keharusan adanya qarinah. Qarinah itu sebagai bukti atau alasan, ya, redaksi kalimat yang mencegah suatu kata itu dimaknai dengan makna aslinya. Ibaratnya gini, em, kita kan tidak mungkin melihat laut di pasar. Nah, korinahnya apa? Buktinya apa? Nah, itu yang dimaksud dengan korinah, sesuatu yang mencegah apa, kata itu dimaknai dengan makna aslinya. Kalau kalau kita tidak mungkin melihat laut di pasar, itu kan sudah menjadi korinah ya. Yang dimaksud di situ adalah orang yang diserupakan dengan laut, yakni orang yang dermawan itu. Jadi itu persamaan antara isti'arah dengan majaz mursal dan majaz akli. Adanya korinah yang mencegah suatu kata dimaknai sebagai makna aslinya. Adapun perbedaannya terletak pada alaqah. Kalau majaz mursal dan majaz akli itu alaqahnya adalah selain musyabahah. Tadi ya ada alaqah sababiyah, makaniyah, zamaniyah, dan alaqah yang terakhir masdariyah. Sedangkan isti'arah alaqahnya itu musyabahah, ada penyerupaan di situ. Selanjutnya rukun-rukun isti'arah atau komponen di dalam isti'arah. Ada yang namanya musta'ar minhu, kata yang dipinjam maknanya. Ada musta'ar lahu, adalah kata yang diwakili, ya, yang dipinjam untuknya atau musyabbah. Musyabbah. Kata yang apa ya? Yang dimaksud sebenarnya. Yang ketiga adalah musta'ar, yakni sifat yang dipinjamkan. Musta'ar minhu itu musyabbah bi, lafal yang mewakili. Musta'ar lahu adalah lafal yang diwakili, makna yang sebenarnya. Sedangkan musta'ar adalah sifat yang dipinjamkan. Misalnya, itu bahran bisuqi. Kita cari mana musta'ar minhunya. Musta'ar minhu itu lafal yang mewakili, lafal yang dimunculkan, yang berupa musyabbah bih. Berarti lafal Syuk, syuk ya, Kak. Bisuki. hmm, kok bisuqi.
Kan ada alakoh penyerupaan tadi atau musyabahah. Tasbihnya itu apa? Tu. Oh, tahron. Tu. Hmm. Tu. Lafal yang mewakili. Ra'aitu. Nah itu kan tadi ini Musyabah. Tas. musya- tasbihnya itu sama seperti yang kemarin kita pelajari. Ada huwa apa? Huwa kal bahri fil karomi misalnya. Hmm. Dia itu bagaikan laut dalam hal kedermawanannya. Begitu kan? Jadi mana yang menjadi kata yang mewakili atau musyabah bih ini nih, musyabah bih. Kata Bahron. yang dimunculkan itu berupa musyabah bih yang tidak yang disebutkan tapi maknanya bukan yang sebenarnya. Lafal Ra'aitu. Bahron. roa itu, roa itu tahu Ustaz. Bahron. Assalamualaikum. Hmm. Roa itu saya melihat. Apakah dia benar-benar melihat? Kata Bahron, apakah benar-benar ada lautan? Bisuki, apakah benar-benar di pasar? Kira-kira mana lafal atau kata yang tidak sesuai makna aslinya? Bahron. Bahron. Iya, Bahron. 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 Kan tadi ini, huwa kal bahri fil karomi. Dia bagaikan lautan. Ini kita dibantu dengan ini ya. Musta'ar minhu itu sama dengan musyabbah bih. Ini kan sebenarnya roa itu fulan misalnya. Saya melihat fulan yang dermawan visuki visuki di pasar. Musta'ar lahunya mana? Ya tidak disebutkan. Kita harus menganalisis. Kalau ini merupakan musyabah atau kata yang dipinjami, maka ya tadi ya al-karim, orang yang dermawan. Ini musta'ar lahunya. Ini musta'ar minhu. Musta'arnya atau sifat yang dipinjamkan adalah al-karomu, kedermawanannya. Ini nomor 3. Jadi memang tidak disebutkan. Yang disebutkan di dalam contoh itu hanya musyabbah bih atau musta'ar minhunya. Karena itu yang menjadi kata yang apa ya? Kata yang oh ini bukan makna aslinya nih. Karena ya tadi kalau kita baca maknanya itu bertentangan dengan logika lah ya. Tidak bisa diterima. Baik itu materinya. Apakah ada pertanyaan? Afwan Ustazah, ini Hmm. tadi tempat Ana mati lampu di tempat Ana. Jadi apa Ana nggak bisa menggunakan internet tadi untuk berapa waktu dan baru hidup sekarang. Ini bisa nggak menjelaskan ini Ustazah bagian majas yang untuk bagian poin sama penjelasan secara ringkasnya. Ana betul-betul nih eh, yang majas yang paling awal gitu, sama yang majas lughawi juga. Aduh. Kalau untuk penjelasan lengkapnya nanti bisa lihat di rekamannya. Tapi kalau untuk majas intinya adalah kata yang digunakan tidak pada makna aslinya. Jadi ada kata yang itu seharusnya tidak disebutkan itu. Maksudnya gimana ya? Ganjal gitu loh. Entah itu dia itu mewakili kata lain atau diserupakan dengan kata lain. Jadi dia sebenarnya yang dikehendaki bukan kata itu, tapi kata yang lain. Cuman dia itu mewakili kata lain tadi, itu majas. Dia berfungsi untuk mewakili kata lain yang dikehendaki sebenarnya.
Jadi itu. Kata yang Kalau untuk digunakan tidak 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 semestinya lah intinya. kalau untuk majas akli yang asbabiyah sama azamaniyah nih gimana Ustazah yang apa? Sababiyah itu kata misalnya ini. Kata Haman itu tidak mungkin eh, yang sebenarnya dikehendaki karena ini kan berkaitan dengan pembangunan itu tadi ya, membangun bangunan, membuat bangunan. Tidak mungkin dilakukan oleh satu orang yang namanya Haman. Haman itu hanya sebagai sebab dibangunnya bangunan itu karena dia yang menjadi mandornya. Oke. Yang dikasih wewenang, Iya, wewenang. Yang melakukan pembangunan pada hakikat tukang-tukangnya. adalah tukangnya, tukang bangunan, para pekerja. Jadi lafal Haman di situ digunakan ya tidak semestinya. Yang semestinya membangun itu para pekerja. Ya. Zamaniyah ada kata nahar. Tidak mungkin siang hari itu bisa berpuasa. Yang berpuasa ya orangnya. Jadi Bukan lagi waktunya. ya lagi bahwa kata nahar itu tidak digunakan semestinya. Yang berpuasa itu orangnya, bukan siangnya. Nahar juga sama. Yang mengalir itu bukan sungainya, tapi airnya. Kalau sungai mengalir nanti ini dong bergeser. Kemana-mana. Iya, Sawah padahal orang jadi sungai. sungai kan, ya itu kan apa tempatnya, tempat mengalirnya air. Cidhum juga sama. Yang berusaha, yang bersungguh-sungguh itu orangnya, bukan bukan masternya, bukan pekerjaannya. Justru ada double kalau masternya itu eh, apa dimaknai sesuai aslinya. Jadi pokoknya kalau ada Hmm, kata yang tidak digunakan semestinya itu dia termasuk majas. kalau yang majas lughah yang ini intinya apa nih Ustazah? Yang untuk singkat aja. Tiana ulang lagi ini, cuman simpulannya saja tuh. Lugawi ya majas yang berkaitan dengan aspek bahasa. Kalau tadi akli secara logika itu tidak diterima oleh akal, kalau ini berkaitan dengan aspek bahasa. Makanya nyambung dengan tasbih kemarin. Jadi intinya tadi yang Hmm, istiaroh adalah tasbih. Memang sebenarnya dia tasbih. Tapi dibuang salah satu unsur pokoknya. Yang yakni yang dibuang adalah musyabbahnya. Yang disebutkan hanya musyabbah bihnya. hmm. Jadi yang musyababihnya tuh yang jadi yang disebut majasnya atau gimana tuh Ustazah? Kalau Lain. ininya dalam. Jadi istiaroh mana istiarohnya? Lafal bahar. Ini majas juga kan? Bahar ini majas karena tidak digunakan semestinya. Sebab tidak mungkin ada lautan di dalam pasar. Alakohnya, Hmm. alakoh itu hubungan antara kata yang disebutkan dan kata yang sebenarnya dikehendaki. Ini hubungan antara Bahar dengan Karim orang yang dermawan itu apa? Hubungannya mereka itu musyabahah. Karim diserupakan dengan Bahar. Mafhum? Kalau yang untuk yang apa nih? Kesemuanya dengan majas Musa, majas Akti, dan yang tiga rukun ini gimana sih pokoknya Ustazah? Yang rukun-rukun istiqarah nih. Rukun-rukun itu ya unsur yang harus ada di dalam isti'aroh. Tapi yang disebutkan dalam lafal isti'aroh itu hanya yang pertama, musta'ar minhu atau musyabbah bih. Itu yang disebutkan. Kalau yang musta'ar lahu sama musta'ar itu tersembunyi. Harus dianalisis. Kalau yang kemarin tasbih itu rukun-rukunnya kan ya jelas ya disebutkan di contohnya. Ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada tasbih kadang ditambahkan kadang tidak. Wajib syabah kadang ditambahkan kadang tidak, tapi jelas lafalnya.
Kalau ini harus dianalisis terlebih dahulu. Karena yang muncul di contoh hanya musyabah bihnya. Ya saja. Syukron saja. Nanti anak ini apa kaji lagi nanti. Apa nih mengulur waktunya? Syukron jazilan sini penjelasan. Mengenai apa itu alaqah ghairu musyabah? Alaqah ghairu musyabah itu alaqah selain alaqah musyabah. Ya yang tadi ada alaqah sababiyah, ada alaqah makaniyah, zamaniyah, ada alaqah masdariyah tadi. Kenapa disebut ghairul musyabah? Ya karena ini untuk membedakan dengan isti'arah yang alaqahnya itu musyabah. Karena memang dia tasbih. Istilahnya alaqah ghairul musyabah ya. Pokoknya semua alaqah selain alaqah musyabah. Kemudian contoh ini termasuk majaz lughawi atau tidak? Ra'aitu asadan fil masjidi. Apakah ini termasuk majaz lughawi? Malah justru ini masuknya isti'arah ya, karena ra'aitu asadan, lafal asadun ini kan tidak digunakan semestinya. Kenapa disebut asad? Karena ada orang yang pemberani. Berarti alaqahnya itu musyabah. Ada orang yang pemberani diserupakan dengan macan atau singa. Jadi alaqahnya itu musyabah. Karena alaqahnya musyabah, maka ini termasuk isti'arah. Kalau kita lihat contoh-contoh tasbih kemarin, ya tinggal dibuat seperti ini. Misalnya apalagi ya. Hmm, Misalnya ini kan kemarin contohnya kan al-ilmu nurun. Nah, kita ambil musyabah bihnya, yaitu lafal al-ilmu nurun, musyabah bihnya yang mana? Nurun. Nurun sahih. Misalnya, indaka nurun. Kamu memiliki cahaya. Yang dimaksud cahaya di situ adalah ilmu. Anta alimun indaka nurun. Engkau adalah orang yang alim. Engkau memiliki cahaya. Nah, cahaya itu tidak dimaksudkan ya cahaya makna aslinya, tapi ilmu. Engkau adalah orang yang alim. Engkau memiliki ilmu kan sebenarnya. Nah, itu berarti nurun di situ namanya isti'arah. Karena nurun itu dipinjam untuk mewakili kata ilmu. Begitu? Hmm. Mau nanya Ustazah, Tafadhol, Pak Solikun. misalnya ini ada kalimat ro'aitu bahron fisu. Saya melihat manusia saking banyaknya begitu saja. Jadi eh, saking banyaknya di pasar itu kan di bahasa Jawa kan majas itu seperti sanepan gitu apa? Hiasan ya Ustazah. Sanepan apa ya, Majas, Pak Solikun? majas di Jawa kan atau di Indonesia kan begitu. Sanepan, saya kurang tahu istilah sanepan. Saya melihat manusia membludak di pasar misalnya seperti lautan gitu saja. Oh, Jadi bahasa majas itu apa? Seperti
sanepan apa seperti kiasan gitu atau gimana? Kalau yang isti'aroh ya ini harus ada kesamaan tadi ya atau tasbihnya. Misal orang yang banyak itu diserupakan dengan laut, ya berarti boleh. Tapi itu eh, makna itu mungkin orang Indonesia ya yang paham karena kalau di Arab yang dimaksud bahar tadi adalah orang yang dermawan. Dermawan. Oh, Iya. jadi bukan orang yang nonton bludak seperti lautan gitu ya Ustaz ya? Ini maksudnya kayak lautan manusia gitu ya. Iya betul, membludak saking luasnya banyak kepala kelihatan begitu loh Ustaz ya. Jadi bahasa Majas kalau di Indonesia kan Ustaz ya, apakah hanya di bahasa Arab yang ada bahasa itu? Iya, sebenarnya majas di Indonesia di bahasa Indonesia seperti majas personifikasi, Hmm. majas hiperbola itu juga ada sisi kesamaannya dengan majas di bahasa Arab. Oh iya, jadi nggak bisa dikata-kata gitu kali ya Ustaz ya. Maknanya tuh semu. Iya, benar. Ya itu tadi Pak Disamakan. Salihun ada kata yang tidak sesuai makna aslinya. Iya, yang diserupakan gitu. Betul. Hmm. Jadi kalau kayak yang Majas nih dia eh, diserupakan tapi ini jauh lebih singkat ya maksudnya Ustazah. Dia nggak ada disebutkan siapa yang diserupakan gitu. Jadi langsung satu kata saja ya berarti. Ya, betul. Isti'aroh ya yang dimaksud. Di dalam isti'aroh hanya musyabbah bih yang disebutkan. Jadi nggak menyebutkan siapa yang diserupakan dan diserupakan dalam segi apa memang nggak ada ya. Ya, Langsung satu itu aja berarti. iya betul. Misalnya eh, aku melihat secercah cahaya datang. Yang dimaksud adalah ini misalnya orang yang sangat tampan atau sangat cantik diserupakan dengan cahaya. Nah, itu di situ namanya istiarah. Tapi bedanya memang nggak disukai. Engkau itu menyerupakan, tapi dalam kalimat itu, dalam seberapa kalimat itu memang langsung itu disebutkan sebuah kata yang memang nampaknya tidak sesuai ya dengan apa yang disebutkan. Tapi itu sebenarnya penyandaran ya, Iya, memang. betul sekali. Karena kan Hmm, tidak mungkin cahaya itu datang menghampiri kan. Yang datang menghampiri ya manusia. hmm, ya, oke oke. Benar mengerti sekarang. Jadi tipis-tipis ya Ustaz ya. Iya, Selisihnya dikit-dikit. harus jeli memang. Ada lagi pertanyaan? Yakfi? Saya maafin Ustaz ya. Karena maafi juga Ustazah, insya Allah. Cuman Nanti kalau ada yang kalau ditanyakan mungkin di dipraktek pasti pertemuan sulit berikut. Ustaz ya. Kalau Ya, dipraktekin di kalimat yang lain ini masih semu-semu, harus dibuka terus kayaknya. iya benar sekali memang balaghah ya. Diulang-ulang ya betul Ustaz ya. Tingkatannya tinggi, Pak Ya Solik. betul. Selisihnya sedikit. Baik, kalau tidak ada, mungkin nakhtatim. Tamam, Ya nak nakhtatim. Ustaz ya. Bikiraatul hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz ya. Masalamah, syukran jazakallah. Masalamah. Ya,